Selamat sore para pendengar setia Radio Suara Gracia Cirebon. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi doa dan harapan saya dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kembali lagi kita dalam program Mutiara Jiwa. Oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru kami boleh alami dan kami boleh rasakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat, kami boleh beraktivitas semua karena anugerah Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya doa kami kepadamu, mari Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, agar supaya kebenaran firman-Mu boleh kembali meneguhkan iman kami, membangkitkan iman dan sukacita semangat di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu kami tidak akan mendapatkan kekuatan apapun di dalam kehidupan ini. Karena firman-Mu adalah hidup dan berkuasa untuk memberikan keteguhan, kekuatan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami sore hari ini. Tuhan urapi setiap pendengaran kami, agar supaya taburan kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar sore hari ini, itu boleh mendapat tempat yang paling istimewa di hati kami. Sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh bertumbuh, merema di dalam kehidupan kami, untuk menjadikan kami orang-orang yang kuat menghadapi kehidupan ini, menghadapi tantangan dunia yang semakin jahat ini. Karena kami percaya ketika kebenaran firman-Mu itu ada di dalam kehidupan kami, akan menjadikan kami orang-orang yang terus menang di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya akan beri judul Hati yang Siap bagi Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan sore hari ini saya beri judul Hati yang Siap bagi Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-108, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mazmur 108 ayat pertama dan ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Puji Tuhan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada saat sore hari ini, di mana ini merupakan nyanyian, pujian, syukur daripada Raja Daud. Nah, di dalam pujian Daud di ayat ini kita lihat bahwa Daud memulai pujiannya dengan kata hatiku siap ya Allah. Hatiku siap ya Allah. Hati merupakan salah satu peran yang utama di dalam kehidupan kita. Hati memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena hati adalah pusat dan pemandu dari pikiran, perasaan, dan kehendak.
Jadi, karena hati ini adalah pusat dan pemandu dari pikiran dan perasaan kita, jadi di sini kita melihat bahwa hati benar-benar memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, itu sebabnya karena Daud menyadari akan hal ini, sehingga Raja Daud sadar bahwa saat ia datang menghadap Tuhan, saat ia datang menghampiri Tuhan, dia harus datang dengan hati yang siap. Dia harus datang dengan hati yang siap agar dia dapat menampung, menerima, mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Karena ketika hati kita tidak siap, bagaikan wadah yang lobang. Artinya, ketika dia menampung sesuatu, maka apa yang dia terima itu akan terbuang dengan begitu saja. Wadahnya tidak akan bisa menampung, wadahnya tidak akan bisa menerima, karena segala sesuatu yang dia terima itu bagaikan wadah yang lobang. Jadi ketika dia menerima, itu akan terbuang begitu saja. Karena hati kita ini bagaikan wadah untuk kita bisa menerima atau kita bisa menampung sesuatu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang menghampiri Tuhan, menghadap Tuhan, hati ini harus dipersiapkan. Sehingga ketika kita datang menghadap Tuhan, maka kita bisa menerima, kita bisa menampung berkat Tuhan, lawatan Tuhan yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, karena wadah hati kita ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita, marilah kita terus mempersiapkan hati kita, terlebih ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang menghampiri Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang tidak siap, ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang tidak siap, maka otomatis kita tidak dapat memuliakan nama Tuhan dengan baik. Sekali lagi, ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang tidak siap, kita tidak bisa memuliakan, kita tidak dapat memuliakan nama Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan kepahitan. Hati kita penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, kebencian, amarah, sakit hati, kekecewaan, dan lain sebagainya. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kepahitan, dengan penuh kebohongan, kemunafikan, dengan kepalsuan, kebencian, dan lain sebagainya, saya percaya kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Karena hati kita tidak bisa kita pusatkan kepada Tuhan. Hati kita tidak bisa kita arahkan kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak hal yang mengganggu hati kita. Ada begitu banyak hal yang menghalangi kehidupan kita untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana pikiran, perasaan kita untuk kita tujukan kepada Tuhan, sedangkan hati ini penuh dengan amarah, hati ini penuh dengan kebencian, hati ini penuh dengan kekecewaan. Saya percaya kita tidak akan bisa memuliakan nama Tuhan karena hati kita tidak siap di hadapan hadirat Tuhan. Yang kedua, ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang tidak siap, maka kita tidak akan pernah menerima setiap kebenaran firman Tuhan
yang datang di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ada begitu banyak orang ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dia pulang dengan tidak membawa berkat. Kenapa? Karena wadah hatinya tidak siap. Wadah hatinya, tadi yang saya katakan, seperti wadah yang lobang, seperti wadah yang bocor. Artinya ketika dia menerima berkat, ketika dia menerima firman itu dia akan berlalu begitu saja. Firman itu tidak akan bisa diam di dalam hati. Firman itu tidak akan bisa merema di dalam hati. Kenapa? Karena hati ini penuh dengan kemunafikan. Hati ini penuh dengan kepahitan, kebencian, amarah. Jadi setiap kali dia mendengarkan firman Tuhan itu pasti akan mental. Firman Tuhan itu pasti tidak akan tertanam di dalam hatinya. Itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, agar supaya ketika kita datang menghampiri Tuhan, ketika kita datang menghadap Tuhan, kita datang dengan hati yang siap. Kita lihat contoh di dalam Mazmur 78 ayatnya yang ke-8. Di sana firman Allah berkata, "Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah." Di sini kita melihat contoh dari bangsa Israel. Ketika mereka diizinkan oleh Tuhan untuk berjalan di padang gurun, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka terus memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena hati mereka tidak siap. Hati mereka tidak siap. Sehingga mereka tidak siap untuk dibentuk oleh Allah. Mereka tidak siap untuk diajar atau diproses oleh Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dunia ini ada begitu banyak proses. Di dunia ini ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan yang diperhadapkan dengan kehidupan kita. Dan ada begitu banyak orang yang memberontak kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berbantah-bantah kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, apa yang membuat mereka memberontak kepada Tuhan? Karena hati mereka tidak siap untuk diproses oleh Tuhan. Hati mereka tidak siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sangat penting bagi kita untuk kita mempersiapkan wadah hati kita, agar supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kehidupan kita siap untuk diproses, siap untuk menerima tantangan, siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah akan mengajar kehidupan kita, Allah akan membentuk kehidupan kita untuk menjadi manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang berbobot di hadapan Tuhan. Nah, untuk menjadi manusia yang berkualitas, untuk menjadi manusia yang berbobot, tentunya di dalamnya ada proses, ada ujian, ada pengajaran yang daripada Tuhan. Dan proses daripada Tuhan itu tentunya menyakitkan kedagingan kita, menyakitkan kehidupan kita. Disinilah kita butuh kesiapan hati. Ketika hati kita siap untuk diproses, ketika hati kita siap untuk dibentuk, saya percaya kita tidak akan pernah memberontak kepada Tuhan. Dan sore hari ini kita akan melihat lewat kebenaran firman Tuhan
di dalam Mazmur 108 ini, kita akan melihat mengapa kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap. Poin yang pertama yang kita lihat, bahwa mengapa kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap, kita baca di ayatnya yang kedua, dia berkata begini, hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Poin yang pertama yang kita lihat mengapa kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap, supaya kita dapat memuji Tuhan. Hati yang siap, kita dapat memuji Tuhan. Di sini dikatakan pemazmur berkata, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Jadi ketika hati kita ini siap, di dalam mulut kita, di dalam hati kita pasti akan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Akan penuh dengan puji-pujian di hadapan hadirat Allah. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan kalau hati ini enggak siap? Jadi sebelum kita datang kepada Tuhan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menghampiri Tuhan di dalam hadirat Tuhan, kita harus siapkan hati kita. Agar supaya ketika hati kita ini sudah siap, maka pasti hati kita ini akan meluap-luap dengan pujian, dengan penyembahan, dengan mazmur-mazmur, kidung yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Karena hanya dengan hati yang siap, kita dapat memuji Tuhan. Dengan hati yang siap, kita dapat memuliakan Tuhan. Kita dapat mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua kita baca di ayatnya yang keempat, dikatakan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Yang kedua, mengapa kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap? Karena dengan hati yang siap, kita akan hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika hati kita siap, kita pasti dapat bersyukur kepada Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel. Karena hati mereka tidak siap, mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka terus memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hati mereka benar-benar tidak siap untuk diproses ketika mereka berada di padang gurun. Ada begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka, sehingga mereka terus menggerutu, mereka terus mengomel-ngomel kepada Tuhan, terus berbantah-bantah, terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi ketika hati kita siap, apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita berada di padang gurun yang menghadapi begitu banyak peristiwa, begitu banyak hal di dalam hidup ini, tetapi ketika hati kita siap, maka di dalam kehidupan kita ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita akan tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena orang yang hebat, orang yang luar biasa, ketika dia bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Ketika keadaannya yang lagi tidak baik, ketika dia berada di dalam suatu tekanan, ketika dia berada di dalam suatu pergumulan yang berat, terus dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Nah, orang yang bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak baik,
Orang yang dapat bersyukur dalam keadaan yang menderita, sedang menghadapi pergumulan yang berat, adalah orang yang memiliki hati yang siap di hadapan Tuhan. Dia siap untuk dibentuk, dia siap untuk diproses oleh Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya dia bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga di ayatnya yang kelima, mengapa kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap? Di ayat yang kelima, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Yang kelima kita lihat, ketika hati kita siap menghadap Tuhan, maka di ayatnya yang kelima kita akan menerima kasih dan setia di dalam Tuhan. Jadi ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang siap, kita akan menerima kasih dan setia di dalam Tuhan. Kasih itu adalah perhatiannya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Jadi ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang siap, maka kita akan melihat kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, perhatian Tuhan. Tuhan akan berikan kepada saya, kepada saudara, kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita akan melihat kesetiaannya Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hal pertolongannya, di dalam hal janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk kita menghadap kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan hati yang siap. Karena ada perhatian Allah, ada kasih sayang Tuhan yang kita akan terima di dalam Tuhan. Bahkan ada janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan akan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita yang memiliki hati yang siap untuk menghadap dan menghampiri Tuhan. Dan yang keempat, poin yang keempat kita baca di ayatnya yang ketujuh, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Yang keempat di ayatnya yang ketujuh, ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang siap, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Jadi kalau kita menghadap Tuhan dengan hati yang siap, di sana kita akan mengalami kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu hanya dikerjakan, kuasa Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hati yang siap. Hati yang siap. Itu sebabnya para pendengar dimanapun Anda berada, kalau engkau ingin mengalami kuasa Tuhan, kalau engkau ingin mengalami kuasa Tuhan, sekali lagi mari kita datang dengan hati yang siap di hadapan Tuhan. Karena ketika kita datang dengan hati yang siap, kita dapat memuliakan Tuhan, kita dapat mengagungkan Tuhan, kita dapat meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan. Dan di sanalah kuasa Tuhan akan terjadi. Di sanalah kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena hati kita ini siap di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari jangan kita menjadi orang-orang yang tidak siap menghampiri Tuhan, menghadap Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang selalu siap dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita menghadap hadirat Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena ada begitu banyak hal yang membuat kuasa Tuhan itu tidak dinyatakan. Ada begitu banyak hal yang menjadi penghalang di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Allah terus mengajarkan kita agar supaya
kalau kita ingin melihat kuasa Tuhan, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, kita ingin melihat pemulihan daripada Tuhan, kita harus bereskan hati. Karena hati merupakan hal yang paling utama. Hati merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita bereskan hati kita, agar supaya hati kita siap untuk menghadap Tuhan, sehingga kuasa Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, poin yang kelima, mengapa kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap? Kita baca di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Yang kelima, bagaimana kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap? Di ayatnya yang ke-5, supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan. Supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang siap, maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan itu hanya diberikan, berkat-berkat Tuhan itu hanya dianugerahkan kepada mereka yang benar-benar memiliki hati yang siap. Karena ada begitu banyak orang yang kehilangan berkat. Ada begitu banyak orang yang kehilangan berkat. Kenapa? Karena wadah hatinya itu bocor. Wadah hatinya itu berlubang, sehingga dia tidak bisa menampung berkat. Ketika berkat itu dicurahkan, maka berkat itu hanya terbuang begitu saja. Berkat itu hanya berlalu begitu saja. Itu sebabnya para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa menyiapkan wadah hati kita. Kita mempersiapkan wadah hati kita untuk kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Karena ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang beribadah kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa berkat ini hanya berpusat kepada berkat-berkat secara materi, berkat-berkat secara finansial. Tidak, tetapi berkat yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan kita, yaitu berkat keselamatan. Berkat yang paling utama di dalam kehidupan kita yaitu iman kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana iman kita akan diberkati? Bagaimana iman kita akan bertumbuh? Bagaimana kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang dewasa, umat-umat Tuhan yang senantiasa berkualitas, berbobot di hadapan Tuhan, kalau kita tidak mempersiapkan hati kita. Hati ini perlu dipersiapkan untuk kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam setiap ibadah, di sana ada berkat Tuhan. Di setiap kita datang menghadap Tuhan, di sana ada berkat Tuhan. Itu tergantung dari kesiapan hati. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah, di dalam persekutuan doa, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin dilawat oleh Tuhan, kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, mari kita datang dengan wadah hati yang siap, sehingga kita bisa menampung setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan saya dan saudara
dimanapun Anda berada. Dan yang keenam, poin yang keenam, mengapa kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap? Di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14, di sana firman Allah berkata, "Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita." Yang keenam, mengapa kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap? Supaya kita dapat mengalami kemenangan. Ketika kita datang dengan hati yang siap, kita akan mengalami kemenangan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidupmu, engkau akan berkemenangan di dalam Tuhan ketika engkau datang dengan hati yang siap. Ada begitu banyak orang, mereka mengalami lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka boleh mengalami kelepasan, mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan, karena mereka datang dengan hati yang siap. Dengan hati yang siap. Ketika kita datang dengan hati yang siap, kita pasti akan mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kemenangan ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Kemenangan ini adalah untuk kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan di dalam setiap persoalan hidup kita. Kita harus datang dengan hati yang siap. Kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap, sehingga setiap belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kita, entah itu belenggu-belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita, ketika kita datang dengan hati yang siap, maka Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalanmu, ketika engkau datang dengan hati yang siap untuk menghadap Tuhan, maka di sanalah engkau akan menerima pertolongan Tuhan. Engkau akan menerima kasih setia Tuhan. Engkau akan menerima kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita harus menghadap Tuhan dengan hati yang siap, supaya kita dapat memuji Tuhan, kita dapat bersyukur, kita dapat menerima kasih setia Tuhan, kita dapat mengalami kuasa Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan, dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat cara agar hati kita siap bagi Tuhan. Cara agar hati kita ini siap bagi Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ketiga. Yang pertama kita lihat di ayatnya yang ketiga bagian A. Di sana dikatakan bangunlah. Ada kata bangunlah. Kata bangunlah berarti kita tetap berjaga-jaga. Kita harus bangun. Kita harus tetap berjaga-jaga. Di dalam Amsal dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus bangun hati kita, agar supaya hati kita ini benar-benar siap di hadapan Tuhan. Kita harus bangun hati kita, agar supaya hati kita terbebas dari kepahitan. Hati kita terbebas dari kemunafikan, kepalsuan, kebencian, sakit hati, amarah, kekecewaan, dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu tidak akan membuat hati kita siap di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita bangun hati kita. Kita perbaiki hati kita.
kita senantiasa bawa hati kita kepada Tuhan. Kita harus terus berjaga-jaga dengan hati kita. Terus menjaga, terus melindungi hati kita. Jangan sampai hati ini tercemar dengan hal-hal yang tidak baik. Karena hati merupakan hal yang paling utama di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena hati kita ini adalah pusat dan pemandu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau hati ini sudah tercemar, kalau hati ini sudah tidak terjaga lagi, maka otomatis kehidupan kita pasti akan rusak. Tetapi ketika kita membangun hati kita untuk kita tetap berjaga-jaga dengan hati, itulah yang akan membawa hati kita untuk selalu siap menghadap hadirat Tuhan. Yang kedua, bagian B, ayat 3 bagian B, dalam terjemahan lama dikatakan, aku hendak bangun pada dini hari. Aku hendak bangun pada dini hari. Artinya, hati kita mesti dipersiapkan pada saat kita bangun tidur. Jadi sebelum kita melangkah di sepanjang hari untuk kita melakukan setiap aktivitas, untuk kita melakukan setiap pekerjaan kita, kita sudah mempersiapkan hati kita. Sehingga hati ini tidak mudah tersinggung, hati ini tidak mudah untuk marah, hati ini tidak mudah terpengaruh dengan apapun, tetapi hati ini selalu kita arahkan kepada Tuhan. Hati ini selalu kita pusatkan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, hati kita tetap siap di hadapan Tuhan. Jadi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari, hati yang siap bagi Tuhan adalah hati yang siap untuk memuliakan Tuhan. Hati yang siap memuliakan Tuhan adalah hati yang siap untuk menerima berkat-berkat istimewa dari Tuhan. Hati yang menerima berkat Tuhan pasti akan mampu bersyukur dan mengalami kemenangan. Jadi mari bangun hati kita, tata hati kita saat kita bangun pagi, agar kita dapat memiliki hati yang siap bagi Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat sore hari ini atas kebenaran firman-Mu yang kembali diperdengarkan kepada kami, agar supaya kami terus memiliki hati yang siap untuk kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, menerima lawatan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan kami boleh melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, seberapa kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dimanapun para pendengar berada Tuhan, kami tahu Tuhan yang mengerti sampai kedalaman hati kami. Dan saat ini Tuhan, kalau ada hati kami yang belum beres, ada hati kami yang tidak siap, kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menjamah kami, biarlah Tuhan yang akan memulihkan kami, biarlah Tuhan yang akan melawat setiap kehidupan kami, untuk kami boleh kembali menata hati kami, untuk kami boleh kembali memperbaiki hati kami, agar supaya kehidupan kami, hati kami benar-benar siap di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena ketika hati kami siap, kami akan melihat kuasa Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, itu akan nyata dan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan kami percaya Engkau sudah menolong dan Engkau sudah memberkati kami semua dimanapun kami berada. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini, itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, dan mampukan kami untuk kami mempraktekkan, melakukan setiap kebenaran firman-Mu, agar supaya kami boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan terima kebenaran firman yang kami sudah dengar sore hari ini. Haleluya, amin.